Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Kembali saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya Allah Roh Kudus senantiasa menuntun dan menyertai kita semua. Tema renungan penuntun kita hari ini, pertobatan mendatangkan pemulihan. Nats Alkitab terdapat di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 11 sampai dengan 22, dan pada ayatnya yang ke-14 firman Tuhan berkata, "Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, belakangan ini kita tahu bahwa berita resesi ekonomi kembali kita dengar di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Bank Dunia pun telah memberi peringatan tentang ancaman resesi ekonomi ini. Walau pemerintah kita berkata bahwa Indonesia masih memiliki modal yang cukup kuat dalam menghadapi krisis ekonomi, namun pemerintahan tidak boleh lengah dalam memperhatikan kesehatan anggaran negara. Walau demikian, dengan kebijakan pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM, menyusul dengan kenaikan harga-harga dari kebutuhan rumah tangga, tentu sudah pasti membuat hidup semakin sulit. Yang jelas saudara, hari-hari ke depan segala sesuatu tidak lebih mudah. Namun hari ini firman Tuhan berkata kepada kita bahwa apabila umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Tuhan akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara, kadangkala suatu keadaan seperti bencana, perang, kelaparan, kekeringan, pandemi terjadi di suatu negara atau bangsa bisa saja merupakan tanda peringatan yang diizinkan terjadi oleh karena kehendak Allah, agar suatu bangsa itu sungguh-sungguh dapat kembali bertobat, sehingga Allah dapat menyembuhkan dan memulihkan negeri mereka. Begitu juga dengan keadaan bangsa Israel, bangsa pilihan Allah. Berkali-kali mereka menyedihkan hati Allah dengan dosa-dosa penyembahan berhala, dengan dosa-dosa pelanggaran, dengan dosa-dosa pemberontakan, dengan dosa-dosa kekerasan dan sebagainya. Sehingga Alkitab mencatat dalam kitab Tawarikh, Daud memiliki kerinduan untuk membangun bait Allah secara permanen, dan juga agar bangsanya senantiasa mengingat keberadaan Allah yang kudus, yang harus disembah dan dihormati, yang senantiasa menyertai umatnya. Namun karena Daud telah menumpahkan banyak darah, Allah tidak mengizinkannya membangun baitnya, melainkan Salomo putranya. Jadi saudara, ketika Salomo telah menyelesaikan pembangunan bait Allah tersebut dan ia berdoa, maka Allah memberkati dan menguduskan rumah yang didirikannya bagi Allah. Allah membawa pesan kepada Salomo dan juga kepada bangsanya, bahwa jika suatu umat ingin dipulihkan Tuhan, maka yang harus dilakukan adalah merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, serta berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Ketahuilah saudara, dosa dapat sangat merusak hubungan manusia dengan Allah. Akibatnya, ini dapat menyebabkan pintu-pintu berkat dan pintu-pintu kasih karunia sulit untuk terbuka. Bukan karena Allah tidak mengasihi umatnya, melainkan seperti dalam Yesaya 59 ayat 2, firman Tuhan berkata begini, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu." Jadi dosa adalah penghalang, bahkan dosa dapat mendatangkan kutuk. Ingatkah saudara firman Tuhan yang berbicara tentang berkat dan kutuk dalam kitab Ulangan 28? Berkat akan diberikan kepada bangsa yang dengan setia dengar-dengaran dan melakukan kehendak Allah. Apa saja berkat Tuhan itu? Kelimpahan, kemenangan, kebaikan, kekayaan dan kehormatan di antara bangsa-bangsa. Namun sebaliknya, jika suatu bangsa tidak dengar-dengaran dengan suara Tuhan dan tidak melakukan dengan setia segala perintahnya, maka segala kutuk akan datang kepadamu. Namun kita punya kabar baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
Alkitab berkata bahwa kita tidak lagi hidup di bawah kutuk oleh karena hukum Taurat, melainkan sekarang kita hidup oleh karena kasih karunia dan rahmat dari Yesus Kristus Tuhan kita melalui penebusannya di kayu salib. Karena Tuhan Yesus sudah menanggung semua kutuknya. Namun kita tidak boleh lupa bahwa tetap kita memiliki bagian yang harus kita lakukan, yaitu apa? Pertobatan, yang artinya berbalik 180 derajat dari kehidupan dosa kepada kehidupan yang benar dan suci. Pertobatan adalah langkah awal saudara dari orang Kristen yang lahir baru. Itu sebabnya ketika kita bertobat, maka Allah memulihkan roh, jiwa, dan tubuh kita melalui Roh Kudus-Nya. Jadi saudaraku, ada 3 prinsip yang harus kita lakukan jika kita ingin mengalami pemulihan dari Tuhan. Pertama, rendahkan hati kita. Pertobatan membutuhkan kesadaran dan kerendahan hati untuk mengakui segala perbuatan-perbuatan kita yang salah. Kedua, berdoa dan mencari wajah Tuhan. Orang yang ingin bertobat dengan sungguh-sungguh, pasti ia akan mencari dan membutuhkan Tuhan melebihi apapun. Dan ketiga, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Pertobatan bukanlah hanya sikap untuk berhenti dari tindakan-tindakan kejahatan kita, tetapi kita menyadari betul bahwa upah dosa adalah maut. Di akhir renungan ini, perhatikanlah keadaan kita masing-masing saudaraku. Apakah keadaan yang kita alami selama ini membuat kita harus benar-benar bertobat di hadapan Allah? Sebab sesungguhnya pertobatan akan membebaskan kita dari kuasa dosa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami akan pesan-Mu bahwa pertobatan adalah awal pemulihan. Pertobatan bukan sekedar kami berhenti untuk melakukan apa yang tidak berkenan bagi Tuhan, tetapi karena firman-Mu berkata, upah dosa adalah maut. Sadarkan kami ya Roh Kudus, bahwa kami perlu bertobat dan merendahkan hati, sehingga dengan begitu kami dapat diselamatkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetaplah semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.